Uh, Sekarang mungkin periode kedua untuk sebagai ketua DPRD Nagekeo. Kemudian ini sudah tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua untuk periode kedua. Ya. Iya. Target 5 tahun ke depan Nagekeo ini mau dibawa kemana? Maksudnya apa? Target perubahan misalnya dalam 5 tahun ini seperti apa? Ya. 5 tahun kemudian itu Nagekeo seperti apa? Ya, saya kalau Nagekeo, kami punya komitmen bahwa Nagekeo ke depan tuh harus kita kemandiri pangan. Kita harus kita harus punya komitmen bahwa jangan sampai kita dapat impor. Harus. Nah, kita harus menjadi ekspor beras. Itu menjadi target kita. Karena potensi beras sangat luar biasa. Yang kedua, garam. Itu menjadi potensi kita. Juga yang kedua sektor peternakan. Kita akan menjadi bahwa daerah Nagekeo akan menjadi lumbung ternak, suplai ternak untuk pertama untuk masyarakat NTT dan juga untuk suplai ternak untuk masyarakat Indonesia. Itu menjadi target kita. Sehingga program-program sektor pertanian peternakan akan kita prioritaskan dalam kebijakan anggaran kita. Ya, baik Pak, ini mungkin agak keluar sedikit. Ada beberapa persoalan di Kabupaten Nagekeo yang mungkin sampai saat ini tuh masih menjadi pekerjaan rumah. Pertama adalah soal sengketa lahan yang sebagian besarnya adalah hak ulayat. Kemudian kaitan dengan tadi target-target pemerintah. Sementara di satu sisi lahan-lahan itu masih dikuasai oleh ulayat, yang kemudian jadi kendala bagi pemerintah untuk mengembangkan program-program seperti yang disebutkan tadi. Yang kemudian yang kedua, akses Nagekeo, akses udara, laut itu masih sangat terbatas. Pertama adalah bandara, yang kemudian kedua pelabuhan laut. Sampai saat ini tuh sudah sejauh mana proses untuk pembangunan bandara Surabaya 2 dengan pelabuhan Marapokot? Ya. Jadi baik, mungkin saya bicara yang pertama tentang pelabuhan laut. Pelabuhan laut memang tahun kemarin kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan komunikasi dengan pihak TNI yang berkaitan dengan tanah transit. Tapi akhirnya juga bermasalah. Akhirnya kami punya komitmen bahwa ke depan ya kita coba bangun bandara di tanah betul-betul tanah milik Pemda Nagekeo yang sudah bersertifikat. Dan kami sudah bangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan bahwa supaya di tahun 2021 yang berkaitan dengan bandara Marapokot bandara Surabaya 2 itu akan kita bangun. Kelihatan sudah ada sinyal bagus dari pemerintah pusat. Itu untuk pelabuhan. Memang Pemda Nagekeo punya lahan yang tidak bersentuhan dengan Angkatan Darat untuk bangun bandara Surabaya 2. Ya, kita tetap bangun pada lokasi yang dulu dibangun zaman Belanda yang bangun zaman Jepang yang bangun bandara. Ternyata itu menurut hasil survei bahwa itu bisa dilakukan. Hanya kita mesti robah yang berkaitan master plan ini harus dirubah semua. Nah, sekarang lagi disiapkan oleh. Berarti butuh anggaran. Ya, butuh lagi anggaran yang harus disiapkan. Soal bandara ini juga salah satu kendalanya adalah sertifikat. Sampai saat ini sertifikatnya? Sertifikat sudah final. Oh, sudah final. Sudah selesai. Dan dengan sertifikat yang ada tuh bisa kita bangun bandara. Ini kabar gembira juga untuk masyarakat Nagekeo dan masyarakat Flores pada umumnya, karena jika bandara Surabaya 2 ini memang benar-benar jadi, ini akses akan lebih mudah karena berada di tengah-tengah Pulau Flores. Kemudian soal pelabuhan Marapokot, targetnya adalah sama seperti bandara Surabaya 2. Target pelabuhan Marapokot adalah pelabuhan peti kemas yang bisa mengakses seluruh wilayah Flores ke barat maupun ke timur. Ini juga seperti apa sampai hari ini, Pak? Iya, yang berkaitan pelabuhan Marapokot kita yang ada di Bali, ya ini kan memang komunikasi kita dengan pemerintah pusat juga yang harus kita lakukan. Itu mungkin yang menjadi harapan kita. Ya, saya tetap mengharapkan bahwa Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, ya Pak Dr. Don dan Pak Marian Suraja harus bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat yang berkaitan akses kita. Sebenarnya saya kalau